Tahap pemerolehan bahasa pertama. Tahap pemerolehan bahasa pertama terdiri dari 7 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pralinguistik 1. Pada tahap ini, anak belum mampu menghasilkan kata, tetapi anak telah mampu menghasilkan bunyi-bunyi yang belum mengacu kepada kata bermakna. Bentuk komunikasi yang digunakan anak pada tahap ini adalah menangis, mimik wajah, dan gerak tubuh. Tahap pralinguistik 1 ini berlangsung sejak bayi lahir hingga berumur 6 bulan. Nah, pada umur 0 sampai 2 bulan, 2 minggu pertama, bayi mulai mengidentifikasi suara-suara di sekitarnya, di mana ia akan menoleh ke arah suara berasal. Selanjutnya, bayi mulai mengeluarkan suara-suara dalam bentuk rengekan atau degur untuk menyatakan rasa haus, rasa lapar, rasa senang, dan rasa sakit. Bunyi-bunyi tersebut mirip dengan bunyi vokal atau bunyi konsonan, tetapi bunyi-bunyi tersebut belum memiliki makna. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh bayi yang telah memasuki tahap pralinguistik 1. Nah, video tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri pada tahap pralinguistik 1, di mana bayi telah mampu mengidentifikasi suara-suara di sekitarnya dan menoleh ke arah suara berasal. Bayi tersebut juga sudah mengeluarkan bunyi-bunyi untuk menyatakan rasa haus dan laparnya. Nah, pada tahap ini yang harus dilakukan orang tua adalah orang tua harus terus bicara pada bayinya meski ia hanya membalas dengan menangis dan tatapan mata. Setiap seorang bayi mengeluarkan suara, orang tua harus terus memberikan balasan dengan tersenyum dan berbicara kepada bayinya layaknya seperti mengobrol. Selanjutnya pada usia 2-4 bulan, di mana anak sudah mulai mengoceh dengan mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi mirip konsonan atau cooing, seperti ea, ais, dan lain-lain. Bunyi ini dikeluarkan anak ketika anak memberikan tanggapan terhadap senyuman, celotehan, dan ucapan dari orang dewasa atau orang tuanya. Oh, bobo lah si Oma. Nak siapa? Oh, apa sih kau? Banyak banyak. Nah, video tersebut telah sesuai dengan tahapan pralinguistik 1 pada usia 2-4 bulan, di mana anak telah memberikan tanggapan terhadap ucapan yang diberikan oleh omanya. Tahap pralinguistik 2, yang mana tahap pralinguistik 2 ini dimulai pada usia 6 bulan sampai 1 tahun. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari tahap pralinguistik 2 ini yang pertama yaitu pada umur 5-6 bulan. Anak mulai mengerti makna kata. Ia akan menoleh saat orang dewasa memanggil namanya. Ini dapat terjadi karena kebiasaan orang tua atau orang dewasa yang selalu menyebut nama anak sejak dilahirkan. Selain itu, anak juga mulai memahami ujaran orang lain. Biasanya, anak akan tertawa saat ada orang dewasa mengatakan ciluk ba. Selanjutnya yang kedua yaitu pada umur 7-8 bulan. Pada tahap ini, anak sudah memiliki kemampuan mengenal dan merekam bunyi kata untuk benda-benda yang sering diperkenalkan atau diperlihatkan. Maka,
Untuk lebih melatih kemampuan ini, sebaiknya orang tua mulai memperkenalkan benda-benda yang ada di sekitar anak. Yang ketiga, yaitu pada umur 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Di usia ini, anak mulai berceloteh atau dinamakan dengan babbling. Celotehnya berupa reduplikasi, pengulangan, kombinasi antara konsonan dan vokal mengikuti pola KV, KV, KV atau konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Contohnya itu seperti kata ba, 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 atau mungkin ma, ma, ma. Dan contohnya lain bisa ta, 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 atau pa, pa, pa. Vokal yang muncul adalah vokal dasar. Vokal dasarnya itu huruf A dengan konsonan hambat di labial P dan B, nasal M dan N, dan alveolar T dan D. Selanjutnya, secara perlahan, celotehan tersebut berkembang ke arah yang lebih bervariasi, di mana vokal U dan I serta konsonan frikatif S sudah mulai muncul. Seperti untuk contoh dapat lebih jelasnya lagi, bisa teman-teman saksikan pada video berikut. Salim yuk, salim, salim, salim. Salim yuk kakak, salim. Salim. Cium tangan, cium tangan. Pizza. Iya. Nah, pada awal video tadi, anak sudah mulai merespon kata atau gerakan saat diajak bersalaman. Selanjutnya, pada video tadi juga dinyatakan bahwa saat namanya dipanggil, sang anak menoleh pada sumber suara. Biasanya hal ini terjadi pada usia 5-6 bulan. Sama-sama kita ketahui tadi pada video, yaitu anak sudah mulai mengerti makna kata, atau bisa saja anak sudah mulai mengerti atau menunjukkan respon pada kata yang diucapkan orang dewasa. Nah, pada usia 7-8 bulan, seperti contoh dalam video tadi, yaitu mengajak anak bersalaman, sehingga menunjukkan perkembangan kemampuan berbahasa pada anak, yaitu mengenal atau merekam bunyi yang sering dialaminya. Seperti contohnya saat anak tersebut sering diajak bersalaman, jadi ketika sang anak diajak bersalaman, dia akan terbiasa dan merespon dengan baik. Selanjutnya yaitu ada lagi pada tahap video tadi, yaitu pada saat anak di akhir video, yaitu saat anak mulai mengoceh atau biasa disebut dengan tahap babbling. Sang anak sudah mulai mengeluarkan kata-kata atau mengulang kata seperti papa, papa yang dicontohkan pada video tadi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai proses pemerolehan bahasa anak pada tahap pralinguistik 2. Saya akan menyampaikan materi mengenai tahap pemerolehan bahasa, yakni pada tahap ujaran satu kata atau tahap USK. Ciri-ciri anak yang berada pada tahap ujaran satu kata atau USK ini, yakni fase ini berlangsung ketika anak berusia 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Pada fase ini, anak menggunakan satu kata yang memiliki arti mewakili keseluruhan perasaan, keinginan, ataupun temuannya. Nah, tepatnya satu kata ini mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Oleh karena itu, fase ini disebut juga tahap holofrase. Orang tua baru dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh anak tersebut apabila kita tahu dalam konteks apa kata tersebut diucapkan oleh anak, sambil kita mengamati mimik atau raut muka, gerak, serta bahasa tubuh lainnya. Pada umumnya, kata-kata yang diucapkan oleh anak tersebut
mengacu pada benda-benda ataupun orang-orang yang sering ia temui dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video anak berikut ini yang berada pada tahap USK. Nak, enak. Paniaya lagi nak. Ya, paniaya lagi. Dalam video tersebut, ia mengucapkan kata nak secara berulang yang menunjukkan makna bahwa makanan yang ia makan itu rasanya enak. Yang mana makanannya itu ialah nasi dengan telur, rasanya enak. Pada video kedua, anak tersebut mengucapkan kata mama, yaya sambil memegang handphone. Maksud anak ini adalah ia ingin mengatakan kepada mamanya karena ia ingin menelpon yaya. Yaya itu adalah tantenya. Nah, sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi, ciri-ciri pada tahap USK ini, anak menggunakan satu kata saja untuk mewakili keseluruhan isi perasaannya ataupun keinginannya. Sekitar umur 2 tahun, anak mulai mengeluarkan ujaran 2 kata. UDK yaitu kata yang diselingi jeda sehingga seolah-olah 2 kata itu terpisah. Misalnya untuk menyatakan mam, bu, ibu, makan, dengan jeda antara ibu dan makan. Diketahui bahwa kemampuan anak dalam berbahasa memang sangat beragam. Dalam pemerolehan bahasanya sangatlah dipengaruhi oleh keluarga dan juga lingkungannya. Ujaran yang dihasilkan oleh anak usia 2 tahun tidaklah jauh berbeda. Banyak kata yang diajarkan oleh anak tetapi ada beberapa konsonan yang hilang, ditambahkan dan berubah bunyinya. Mana? Alam tua. Alam tu. Ambil lah. Ambil lah. Oh. Acak, alam. Acak, endong ambil. Endong. Endong. Pada perkembangan bahasa anak, kejadian-kejadian yang telah dibahas bukanlah suatu masalah untuk anak. Karena konsonan yang bunyinya tidak tepat dapat diubah dengan berjalannya waktu mengikuti pertumbuhan anak. Perlakuan yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu melatih anak berbicara atau berujar sehingga ujaran yang belum jelas bunyinya akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan tata bahasa. Tahapan ini berlangsung ketika anak berusia 3-4 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak telah mampu untuk membentuk kalimat sederhana. Jika kita lihat dari aspek pengembangan tata bahasa, anak-anak telah mampu untuk mengembangkan subjek, predikat, dan objek menjadi suatu kalimat. Menurut Hasan dan Halim tahun 2009, anak-anak pada usia 3-4 tahun ini rata-rata telah mampu menggunakan 900 sampai 1000 kosakata yang berbeda. Mereka menggunakan 5-7 kosakata dalam membentuk kalimat, seperti kalimat perintah, ajakan, pertanyaan, maupun pernyataan yang akan mereka sampaikan. Nah, anak-anak pada usia 3-4 tahun ini cenderung memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dan rata-rata telah bersemangat dalam berbicara. Maka mereka akan cenderung untuk bercerita kepada orang-orang terdekat mereka. Anak-anak pun telah mampu untuk menggunakan kata ganti seperti aku, kamu, saya, dia, dan lain sebagainya. Dan anak-anak pun telah mampu untuk menggunakan kalimat yang beralasan, seperti saya sakit perut karena belum makan. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, saya akan tampilkan video anak pada tahapan pengembangan tata bahasa. Coba. Kita dadain robot kalau di kelas mat. Kita kalau di kelas mat tuh senang. Ketemu robot. Lu ngapain lagi? Main apa lagi di kelas mat? Nasi.
video tersebut tampak bahwa anak telah dapat bercakap-cakap kepada temannya dan mereka pun saling memahami bahasa itu satu sama lain. Anak sudah mulai mengungkapkan kesenangannya saat mengunjungi suatu tempat dan menceritakannya kepada temannya. Menurut Dita Kurnia tahun 2009 pada bukunya yang berjudul Mengenal Perkembangan Anak, dikatakan bahwa pada masa inilah anak-anak mulai mengkombinasikan suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat. Bahkan, guru dapat meminta anak untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan menceritakan kepada mereka mengenai cerita atau dongeng dengan peragaan di hadapan mereka. Selanjutnya yaitu tahap tata bahasa menjelang dewasa atau pradewasa. Nah, pada tahap ini, perkembangan bahasa anak yang cepat biasanya dialami oleh anak yang sudah berumur antara 4-5 tahun. Tahap ini, anak sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengucapkan bunyi-bunyi suara, walaupun masih ditemukan sebagian kecil anak yang tidak dapat mengucapkan bunyi-bunyi tersebut. Nah, menurut Clark pada tahun 1977, pada tahap ini, anak masih mengalami kesulitan bagaimana memetakan ide ke dalam bahasa. Hal ini karena anak memiliki keterbatasan seperti penguasaan struktur tata bahasa, kosakata, dan imbuhan. Anak-anak sulit mengucapkan kata-kata yang tidak muncul dari hati nuraninya, tetapi pada dasarnya anak-anak senang mempelajari sesuatu. Lambat laun mereka dapat mempelajari bahwa jika bersalah mereka harus minta maaf dan mengucapkan terima kasih bila ditolong atau diberi sesuatu. Dan juga pada tahap ini anak-anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak lebih rumit seperti pada contoh video berikut ini. Apa tahu? Ini gambar apa, Teta? Itu gambar Hello Kitty. Atau suka Hello Kitty? Nggak suka. Kan gak suka. Kan ini cewek. Oh, punya cewek. Atau cowok? Atau suka Batman. Batman. Teta, ini warna apa, Teta? Itu warna putih. Ayo, ini. Itu warna pink. Ini Warna hitam. sama putih. Kalau ini Warna putih. Ini warna Kuning. kuning. Bentar nih. Warna putih. Oh iya, mulai. Warna merah. Mikir apa? Ayo, Teta. Apa? Iya. Mana? Iya, Kak. Belakang. Mau atau kelapa apa? Nanti ya. Oh. Oke. Elsa Harus buat sabar. Teta. Oi, Beh, aku tidur sini. boleh. Mau atau di sini? Mau. Tapi dingin sih, Kak. Ingin sih kak. Ya. Gio. Mana orang gila? Di rumah lagi. Atau takut sama orang gila? Atas suruh Nyo buka tuh cuma Nyo buka rumah atas. Nyo masuk. Tapi ada suruh di bawah meja. Bang itu suruh di kamar. Atas suruh di meja. Nah, dari video tadi dapat kita lihat dan dengarkan secara bersama, tampak anak sudah terampil bercakap-cakap. Kemampuan menghasilkan kalimat-kalimatnya pun sudah beragam. Ada kalimat pernyataan, kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Kemunculan kalimat-kalimat rumit di video tadi tersebut menandakan bahwa adanya peningkatan kemampuan kebahasaan pada anak. Menurut Tarigan pada tahun 1985, walaupun anak-anak sudah dianggap mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dalam hal menyusun kalimat, memilih kata, dan imbuhan yang tepat. Untuk memperbaikinya, mereka harus banyak berlatih bercakap-cakap dengan orang tua atau guru sebagai modelnya.
Untuk memperkaya kebahasaan anak, orang tua atau guru dapat mulai dengan mendongeng, bernyanyi, atau bermain bersama anak di samping sesering mungkin mengajaknya bercakap-cakap. Tahapan kompetensi penuh. Pada umur 5-7 tahun, pemerolehan bahasa anak berada pada tingkatan tertinggi, yaitu kompetensi penuh. Di masa awal tahap ini, anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen kebahasaan bahasa pertamanya. Tingkat pemahaman dan produktivitasnya terhadap bahasa tersebut juga memadai. Di usia ini, kemampuan berbahasa anak memasuki periode baru, yakni peningkatan dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Anak mulai suka membuka-buka buku, majalah, koran, dan sejenisnya. Mereka mencoba menerjemahkan isi buku sesuai kemampuan berbahasanya dengan berpedoman pada gambar yang terdapat di dalamnya. Selain itu, pada tahap ini anak-anak juga suka mencoret-coret dinding dan kertas yang ada di sekitarnya, seperti pada contoh video berikut ini. Kostumnya pergi jalan-jalan, ini kostumnya pergi ke pantai, kostum olahraga, ini kostum mau pergi shopping, sama ini untuk dia mau main sama teman kostumnya, ini mau ke taman bermain. Yang mana yang paling Alexa suka? Yang itu. Kenapa yang itu? Karena bagus, tapi dia hitam. Bagus. Bagus gambar Alexa. Nah, pada video tersebut dapat kita lihat bahwa anak mulai suka membuka-buka buku, majalah, dan sejenisnya. Mereka mulai mencoba menerjemahkan dan bercerita berdasarkan gambar yang terdapat di dalamnya sesuai dengan kemampuan berbahasanya. Anak mulai suka mencoret-coret kertas dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Tanda-tanda tersebut merupakan indikasi bahwa anak sudah boleh diajarkan membaca dan menulis sebagai persiapan memasuki jenjang sekolah dasar.